saya Sanata Adinia Wahdani dengan NIM 2022 1011 0311 275. Perkenalkan, nama saya Rafika Alvinata Mengancam dengan NIM April 591. Di sini kami akan menjelaskan teks viktimologi dengan tema viktimologi dalam melihat peradilan di Indonesia. Viktimologi atau ilmu tentang korban kejahatan merupakan cabang kriminologi yang berkembang sebagai respon terhadap dominasi pendekatan pelaku sentris dalam hukum pidana. Dalam sejarah hukum, perhatian sistem peradilan lebih banyak diarahkan pada pelaku tindak pidana, baik dalam hal pertanggungjawaban pidana, pembinaan maupun pemidanaan. Korban seringkali hanya dianggap sebagai objek pelengkap dalam pembuktian perkara, bukan subjek hukum yang memiliki hak. Makna viktimologi hadir untuk memberikan perspektif baru dalam melihat peradilan pidana, terutama dalam konteks peradilan yang komprehensif di Indonesia. Pendekatan viktimologi mulai mendapatkan perhatian seiring lahirnya berbagai instrumen hukum seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi korban yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Selain itu, konsep keadilan restoratif yang diakomodasi dalam KUHP baru tahun 2023 juga menandai perubahan orientasi sistem peradilan pidana terhadap korban. Dengan demikian, perlu dikaji bagaimana sesungguhnya sistem peradilan pidana di Indonesia mengimplementasikan nilai-nilai viktimologi secara normatif dan empiris. Secara terminologis, viktimologi berasal dari kata lain victima yang berarti korban dan logos yang berarti ilmu. Dalam demikian, viktimologi adalah ilmu yang mempelajari korban baik dari aspek penyebab viktimisasi, relasi korban pelaku maupun perlindungan hukum terhadap korban. Menurut Benjamin Mendelssohn, viktimologi tidak hanya mempelajari korban langsung, tetapi juga korban tidak langsung seperti keluarga, masyarakat, bahkan negara. Dalam perkembangan wacana internasional, perspektif viktimologi telah diakui sejak Deklarasi PBB tahun 1985 tentang prinsip-prinsip dasar keadilan bagi korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan, yang menekankan hak korban atas akses keadilan, kompensasi, restitusi, bantuan medis, dan psikologis. Dalam perspektif hukum, korban memiliki hak yang harus diakui dan dilindungi oleh negara. Di Indonesia, perlindungan terhadap korban tindak pidana diatur dalam berbagai peraturan seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Regulasi ini menegaskan bahwa korban berhak mendapatkan perlindungan fisik, psikis, restitusi, kompensasi, hingga rehabilitasi. Viktimologi juga mengkaji peran korban dalam terjadinya tindak pidana. Berbagai teori bahkan menyebut bahwa korban dapat berkontribusi dalam memicu kejahatan, misalnya karena kelalaian atau provokasi. Namun, pandangan ini bersifat kontroversial karena berpotensi menyalahkan korban atau victim blaming. Oleh karena itu, viktimologi modern lebih menekankan pada pemahaman struktural bahwa banyak korban jatuh karena adanya ketidakadilan sosial, kemiskinan, atau lemahnya sistem perlindungan hukum. Tujuan viktimologi bukan hanya untuk memahami posisi korban, tetapi juga memberikan dasar bagi pembaruan hukum pidana yang lebih berorientasi pada keadilan,
restoratif atau restoratif justice. Dalam paradigma ini, korban tidak hanya dijadikan alat bukti, melainkan ditempatkan sebagai subjek yang memiliki hak untuk dipulihkan, didengar, dan dilibatkan dalam proses penyelesaian perkara pidana. Selain itu, victimologi juga relevan dalam kebijakan kriminal atau kriminal polisi. Negara harus menyusun strategi penanggulangan kejahatan yang tidak hanya fokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga memperhatikan pemulihan korban. Hal ini dapat diwujudkan melalui penyediaan layanan bantuan hukum, konseling, rumah aman, hingga program kompensasi dari negara untuk korban kejahatan seperti terorisme atau pelanggaran HAM. Perkembangan victimologi di Indonesia semakin signifikan seiring dengan meningkatnya kesadaran akan hak korban, misalnya dalam kasus kekerasan seksual. UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS pada nomor 12 tahun 2022 secara eksplisit memberikan perlindungan menyeluruh kepada korban, mulai dari tahap penyidikan hingga pemulihan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana modern semakin menempatkan korban sebagai pusat perhatian. Selanjutnya, konsep dasar victimologi menegaskan pentingnya responsisi korban dalam sistem peradilan pidana. Korban bukan lagi pihak pasif yang sekedar hanya saksi, melainkan subjek hukum yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, keadilan, dan pemulihan. Victimologi menjadi landasan teoritis dan praktis untuk menciptakan peradilan yang lebih humanis, berimbang, dan berorientasi pada keadilan substansi baik bagi pelaku, korban, maupun masyarakat. Victimologi dan sistem hukum pidana di Indonesia. Dalam sistem hukum Indonesia, peran korban belum sepenuhnya diakomodasi dalam KUHP. Bila dilihat secara historis, KUHP tahun 1981 lebih menitik beratkan pada kedudukan tersangka atau terdakwa, penyidik, penuntut umum, dan hakim. Sementara korban ditempatkan sebagai saksi atau pelapor. Misalnya, pada pasal 1 angka 26 KUHP mendefinisikan saksi sebagai orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan dan penuntutan dan peradilan, tetapi tidak menyebutkan hak-hak korban sebagai subjek yang dirugikan. Meski demikian, terdapat instrumen hukum lain yang menguatkan posisi korban pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, memberikan hak-hak dasar korban seperti perlindungan fisik, kompensasi, restitusi, serta pemulihan psikologi. Pasal 5 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa korban berhak memperoleh bantuan medis, psikologis, dan rehabilitasi sosial. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau sering disebut LPSK juga dibentuk berdasarkan undang-undang ini untuk menjamin keamanan korban. Hak korban dalam hukum pidana material. Dalam KUHP lama tidak terdapat pengaturan komprehensif mengenai perlindungan dan hak korban, kecuali penggantian biaya ganti rugi dan rehabilitasi sebagaimana diatur pada pasal 14C KUHP tentang syarat khusus pemberian pidana bersyarat. Namun, KUHP baru tahun 2020
juga memasukkan unsur korban dalam sejumlah ketentuan. Misalnya, pasal 51 KUHP baru mengatur restitusi sebagai bagian dari pidana tambahan yang dapat diberikan kepada korban. Selain itu, pasal 98 sampai pasal 101 KUHP memberikan kemungkinan tuntutan ganti rugi melalui proses peradilan pidana. Di samping itu, keadilan restoratif sebagai pendekatan baru mulai diperkenalkan secara eksplisit. Pasal 52 KUHP baru menyebutkan bahwa pemidanaan harus memperhatikan pemulihan pada korban, stabilitas sosial, dan harmonisasi masyarakat. Dengan demikian, paradigma hukum pidana mengalami pergeseran dari retributif menuju restoratif. Dalam praktik peradilan korban tetap dihadirkan sebagai saksi KUHP melalui pasal 120 mengatur kehadiran saksi di persidangan untuk diperiksa secara langsung di hadapan hakim dan terdakwa. Namun posisi korban dalam hal ini masih terbatas sebagai alat bukti, bukan subjek dan individu. Untuk mengatasi kekosongan ini, Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 65 PUU 8 tahun 2010 memperluas ruang partisipasi korban dengan mengakui kedudukan hukum korban dalam peradilan atau proses penyidikan. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban memperkuat ini melalui pasal 10 ayat 1 yang menyatakan korban tidak dapat dituntut pidana atau perdata atas laporan yang ia sampaikan. Pasal 10A juga memberikan hak restitusi yang dapat dimintakan oleh korban atau ahli warisnya. Selain itu, LPSK memiliki kewenangan memberikan perlindungan fisik, pendampingan hukum, bantuan medis, hingga relokasi korban apabila keadilan restoratif merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pembunuhan. Bukan pembalasan. Pendekatan ini selaras dengan prinsip epistemologi yang menempatkan korban sebagai subjek yang harus dipulihkan hak-haknya. Konsep ini telah diterapkan dalam kebijakan penegakan hukum. Misalnya, Surat Edaran Kapolri Nomor SD 87 Tahun 2018 tentang penanganan tindak pidana melalui restoratif justice serta Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam KUHP baru pasal 53 dan pasal 55 juga mengakomodasi penyelesaian yang melibatkan pemulihan kerugian korban. Dalam konteks anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak secara eksplisit menggunakan pendekatan restoratif seperti dalam pasal 6 dan pasal 7. Diversi yang diatur dalam undang-undang tersebut bertujuan menghindarkan anak dari proses peradilan formal dan memulihkan relasi antara pelaku dan korban. KUHP hingga saat ini masih dipandang kurang responsif terhadap korban. Korban tidak memiliki hak menolak perdamaian, tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan banding terhadap vonis yang tidak memenuhi rasa keadilannya, serta tidak memiliki hak untuk ikut serta dalam musyawarah pemidanaan. Revisi KUHP yang telah lama diwacanakan diharapkan dapat menempatkan korban sebagai subjek yang setara. Narasi epistemologi menuntut agar korban tidak hanya dipanggil ketika dibutuhkan keterangannya, tetapi ikut diperhatikan hak-haknya sebagai orang yang menderita kerugian secara langsung. Pasal 98 sampai pasal 101 KUHP memberikan hak kepada korban untuk mengajukan gugatan restitusi atau ganti kerugian melalui proses pidana. Namun implementasinya tidak efektif. Banyak korban lebih memilih jalur perdata karena mekanisme restitusi dalam KUHP bersifat tambahan dan bergantung pada vonis perkara pidana. Kemudian selain itu, hakim pidana seringkali tidak menjatuhkan putusan restitusi karena dianggap memperlambat proses keadilan. Disinilah peran LPSK melalui pasal 12 UU 31 tahun 2014 menjadi penting karena lembaga tersebut dapat mengajukan restitusi atas nama korban. Contoh kasus dan putusan itu terdapat sejumlah putusan yang memperkuat perlindungan korban. Misalnya putusan MK nomor 46
2016 mengakui hak anak hasil perkawinan tidak tercatat sekalipun tidak terkait langsung dengan pidana, tetapi menegaskan pengakuan hak korban dalam konteks sosial. Putusan Mahkamah Agung juga menegaskan bahwa korban kekerasan seksual berhak atas pendampingan hukum dan psikososial dalam kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Korban memiliki hak perlindungan sebagaimana diatur dalam pasal 10 dan pasal 16. Selain itu, polisi memiliki kewajiban mengeluarkan surat perintah perlindungan sementara melalui pasal 16A. Victim blaming dan victimisasi struktural. Salah satu isu krusial dalam victimologi adalah fenomena victim blaming atau menyalahkan korban. Misalnya dalam kejahatan seksual, korban sering dipersalahkan secara moral dan sosial. Hal ini menyebabkan victimisasi, yakni kondisi korban mengalami penderitaan ulang akibat sistem hukum atau tekanan sosial. Victimisasi struktural juga muncul ketika korban tidak mendapatkan akses ke bantuan hukum, perlindungan, atau keadilan akibat struktur sosial dan kelembagaan yang lemah. Misalnya, korban perdagangan orang atau kekerasan rumah tangga di daerah terpencil seringkali tidak mendapatkan perlindungan karena hambatan budaya, ekonomi, maupun birokrasi. Ada pembaruan dan rekomendasi dan beberapa hal yang perlu diperbuat untuk mengimplementasikan victimologi secara utuh. Pertama, revisi KUHP harus menjamin hak korban untuk ikut serta dalam proses peradilan, termasuk untuk menyatakan pendapat sebelum vonis dijatuhkan, sebagaimana diatur dalam Victim Impact Statement di beberapa negara. Kedua, penerapan restitusi dan kompensasi harus diperbaiki. Negara perlu ikut bertanggung jawab apabila pelaku tidak mampu membayar. Pasal 1A Undang-Undang 31 Tahun 2014 sebenarnya membuka peluang ini. Ketiga, pendekatan restoratif harus dipastikan tidak merugikan korban. Perdamaian ini tidak boleh dipaksakan dan harus mempertimbangkan rasa keadilan. Selain itu, korban harus dilibatkan secara bermakna, bukan sekedar formalitas. Keempat, kapasitas aparat penegak hukum perlu ditingkatkan. Penyidik, jaksa, dan hakim harus memahami prinsip victimologi, termasuk larangan reviktimisasi, pendampingan korban, dan penanganan sensitif gender. Victimologi memberikan perspektif kritis dalam melihat sistem peradilan pidana. Korban bukan sekedar pelapor atau saksi, melainkan subjek hukum yang memiliki hak atas pengakuan, perlindungan, dan pembuktian. Dalam konteks Indonesia, instrumen hukum seperti Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, KUHP baru, serta kebijakan restoratif justice telah membuka ruang penguatan hak-hak korban, namun implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Oleh karena itu, pembaruan hukum acara pidana, penguatan LPSK, peningkatan kapasitas aparat, serta perubahan paradigma peradilan menjadi sangat penting. Sistem peradilan pidana harus mampu melindungi, memulihkan, dan memberdayakan korban, bukan sekedar menghukum pelaku. Dengan demikian, victimologi bukan sekedar kajian teoritis, tetapi perspektif penting yang harus diutamakan dalam pembaruan hukum pidana di Indonesia demi terciptanya keadilan yang substantif dan berkeadilan bagi semua pihak.